Selamat siang, kembali lagi bersama News Update. Akhir-akhir ini, hujan deras sering mengguyur wilayah Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Pati merupakan salah satu kabupaten yang terdampak banjir diakibatkan oleh tingginya curah hujan di Indonesia. Banjir yang terjadi di Kabupaten Pati mendapatkan atensi penuh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah. Selain pemenuhan kebutuhan penyintas, BPBD Jateng juga mengimbau warga di dekat sungai waspada jika hujan deras terjadi dalam jangka lebih dari 1 jam. Seperti diketahui, 6 kecamatan di Pati terdampak banjir yang terjadi pada Kamis 30 November 2022. Keenam kecamatan itu adalah Winong, Tambak Romo, Gabus, Juwana, Jakenan, dan Sukolilo. Hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, beberapa wilayah telah surut. Namun, ada pula yang masih tergenang seperti Juwana akibat luapan sungai Silugangga. Kabid Penanganan Darurat BPBD Jateng, Diki Ruli Perkasa, mengatakan warga yang mengungsi telah mendapatkan penanganan dasar, mulai dari kebutuhan logistik dan akses kesehatan. Untuk kondisi sekarang, yang terdampak secara emosional sudah tertata. Jikalau dirasa aman, mereka pulang untuk melakukan pembersihan rumah. Namun, dalam malam hari mereka tetap di pengungsian. Ujarnya dihubungi Jumat 2 Desember 2022. Secara umum, ia menjelaskan kebutuhan dan situasi di lokasi terkendali. Selain itu, saat kejadian, relawan penanggulangan bencana dari Demak, Jepara, Grobogan, dan Rembang langsung bahu-membahu memberikan bantuan. Berdasarkan laporan data pertanggal 2 Desember 2022 pukul 10, pengungsian terdapat di Desa Sinom Widodo berjumlah 200 jiwa, korban jiwa tercatat 2 orang atas nama Sumirah 65 tahun dan suami 61 tahun warga Desa Sinom Widodo, Kecamatan Tambak Romo. Sedangkan luka ringan ada 7 orang berasal dari Sinom Widodo. Data rumah rusak sementara di Desa Sinom Widodo ada 3 unit rumah roboh, 212 unit rusak sedang, dan 417 unit rusak ringan. Adapun di Desa Godo ada 2 rumah terdampak banjir. Sementara itu, ada beberapa infrastruktur yang terhempas banjir. Tercatat ada 2 jembatan penghubung antar dukuh yang ambrol di Desa Kropak, Kecamatan Winong, sebuah jalan penghubung tergerus aliran sungai, dan 1 desa di Desa Gunung Pantih, Kecamatan Winong ambrol. Selain itu, 21 ternak tercatat terdampak. Rinciannya 12 ekor kambing hanyut, 3 ekor sapi hanyut, dan 6 ekor sapi mati di kandang. BPBD Provinsi Jateng telah mengirimkan tim pendamping dan logistik berupa 50 kg beras, 10 kardus mie instan, 2 kardus sarden, minyak goreng, dan 40 lembar selimut. Untuk upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bupati Pati Henggar Budi Anggoro saat dikonfirmasi via telepon, Jumat 2 Desember 2022, menyebutkan bahwa kebutuhan dasar warga terdampak banjir bandang yang terjadi pada Kamis 30 November 2022 telah terpenuhi. Bahkan warga sudah kembali ke rumah masing-masing begitu air surut. Ia menjelaskan banjir disebabkan meluapnya air di aliran Sungai Godo. Wilayah terdampak meliputi Desa Gunung Pantih, Desa Kropak, dan Desa Sinom Widodo. Selain itu, wilayah di Kecamatan Gabus juga terdampak. Henggar tidak mau berspekulasi terkait penyebab pasti banjir di wilayahnya. Ia menyebut evaluasi terhadap penyebab banjir memerlukan waktu dan kajian komprehensif. Namun demikian, perbaikan lingkungan di Pegunungan Kendeng menjadi hal mutlak untuk dilakukan. Rekonstruksi terdampak bencana banjir akan dilakukan langkah perbaikan. Selain itu, perbaikan lingkungan karena adanya pembukaan lahan hutan sosial untuk tanaman produktif yang seharusnya tidak menghilangkan tanaman keras, tapi kenyataannya banyak disalahartikan. Nah, terkait itu saya akan moratorium pembukaan hutan sosial dan berkomunikasi dengan perhutani untuk melakukan reboisasi, ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal yang ada di wilayah Kendeng. Berkaca pada banjir bandang pada Kamis lalu, Budi mengimbau masyarakat di hulu dan hilir aktif berkomunikasi, mengingat hujan diperkirakan masih akan terjadi hingga Februari 2023. Masyarakat di aliran sungai harus meningkatkan komunikasi warga di hulu supaya berkomunikasi dengan yang ada di hilir ketika ada hujan deras, supaya masyarakat siap-siap. Selain itu, selalu kami sampaikan agar ada tempat tinggi di dalam rumah supaya bisa menaruh barang berharga ketika banjir. Ujarnya, pihaknya juga meminta agar segera dilakukan normalisasi terhadap Sungai Godo. Ini mendesak karena sedimentasi menyebabkan sungai tak mampu menahan tingginya debit air yang diakibatkan curah hujan. Alih fungsi hutan jadi tanaman semusim diduga menjadi sebab. Upaya yang bisa dilakukan adalah normalisasi Sungai Godo karena sedimentasi berlebih yang disebabkan kerusakan di catchment area di areal pegunungan Kendang, dan ini merupakan ranah BPWS agar sungai mampu menampung aliran air. Demikian berita update yang dapat kami berikan kepada Anda. Tetap waspada curah hujan tinggi. Saya Siti Saadatur Rohmah 630 402 00095 pamit undur diri.